Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Sofi Novita. Akhirnya nyampe juga Jakarta. Aduh, gue takut loh. Lah, kok takut? Soalnya apa ya? Takut deh gue. Yang datang ke podcast lu kan semua pesohor-pesohor. Iya, lo juga pesohor kan? Enggak. Pada masanya. Pada masanya. Iya. Dulu awal lo pertama lupus ya? Kalau di sinetron. Iya, di sinetron ya. Lupus milenia ya, yang Irgi. Yang sama Irgi. Mona. Itu abang awalnya lo ngapain, Sof? Di situ. Iya. Sebenarnya bukan, itu aneh sih, itu kejadian itu aneh. Jadi sebenarnya itu gue adalah seorang, nih mau dari lupus sampai dari gue nyampe Indonesia nih. Dari mana aja? Awal-awalnya lo terjun ke dunia. Entertainment. Iya, entertainment ya. Kalau awalnya sebenarnya umur 9 tahun loh, Del. Gue nggak manggil Cing, maaf. Gue suka lupa. Gue suka dimarahin sama follower lo, panggil Cing gitu. Enggak. Iya bener, lo lihat deh. Enggak apa-apa, karena Ibu Sofi ini, gue tuh awal-awal banget masuk TV sama Ibu Sofi. Gue aja sampai sekarang manggilnya Ibu-Ibu terus, karena waktu itu Ibu Presiden, jadi gue manggilnya Ibu selama ini. Aman, Bu? Ya. Iya. 9 tahun ngapain? Umur 9, gini, jadi gue lahir besar di Singapura sampai umur mau SMP. Itu ngapain? Hah, ngapain di sana? Maksudnya sih. Numpang lahir sama gede. Iya, itu ngapain? Bapak gue pelaut, ibu gue itu adalah BTL, Batak Tembak Langsung, lo tau kan? Iya. Batak Tembak Langsung itu kan biasanya dari kampung langsung Jakarta. Iya. Nggak lewat Medan. Iya. Nah kalau keluarga ibu gue tuh tembak langsung ke Singapura. Nggak lewat Medan, nggak lewat Jakarta, langsung Singapura. Iya. Waktu dia masih kecil. Nah udah gede ketemulah bapak gue yang pelaut. Iya. Merantau. Udah pokoknya kawin, lahirlah gue sama adik-adik. Lahir, terus umur 9 tahun nyokap gue itu apply ke Singapore Broadcasting Corporation di Singapura. Ceritanya mau lamar jadi ini. Waktu itu ada program membacakan cerita untuk anak-anak, storytelling. Nyokap gue casting. Ke bahasa Batak? Ya bahasa Batak di Singapura, bahasa Inggris dong. Siapa tahu, iya. Terus nyokap gue casting, gue nungguin. Memang gue disuruh ikut temenin doang, temenin mami ya gitu. Jadi gue nunggu kayak di belakang gini nih. Terus di belakang kamera, nyokap gue baca, nggak lama produsernya datang terus bilang, anaknya boleh nggak kita casting buat sebuah program anak-anak yang mau tayang, talk show. Talk show tuh waktu itu. Oh boleh. Gue nggak mau dong, takut. Pokoknya nyokap gue maksa-maksa standar lah, ibu-ibu, ayo, kamu harus bisa gitu. Nah di hari yang ditentukan, gue datang suruh baca teleprompter, Del. Zaman dulu tuh udah baca teleprompter tuh kalau di TV di Singapura tuh gitu ya. Gak bisa gue baca, kaku, dingin, takut. Karena emang lu belum ada pengalaman? Gak ada pengalaman sama sekali. Cuma nyokap gue berpikir karena gue bawel, bisa kali ini anak gitu. Sampai nangis, pulang di bus, dimarahin sama nyokap gue. Kamu tuh tadi bikin malu aja, kan udah dilatih di rumah, biasalah mama-mama. Besoknya ditelepon, tetap suruh syuting karena produsernya. Karena memang nyari yang kaku. Kanebo. Ternyata kita cari yang kaku ya gitu. Ternyata ya. Enggak. Produsernya itu sampai hari ini gue masih ingat namanya Zamri Badi. Dia itulah yang mencemplungkan gue pertama kali di depan kamera. Dia cuma bilang, I trust you. Kamu punya sesuatu di dalam sana, cuma kamu nggak mau nunjukin. Asal kamu mau dilatih, mau nggak? Gitu. Ya nyokap gue udah dorong-dorong. Akhirnya dari situ. Nah itu acara rutin atau satu? Rutin, namanya Just Kids. Jadi gue presenter bareng sama, udah presenter tuh, presenter bareng sama 4 anak-anak lainnya. Jadi ada yang divisinya sports, ngomongin sports, variety show. Ada yang ngomongin edukasi. Nah kalau gue ceritanya reporter. Gitu. Jadi gue akan banyak jalan ke mana-mana, mau nggak mau ngobrol sama orang. Misalnya penjaga museum, terus diwawancara dari kacamata anak-anak. Museum tuh isinya apa sih Pak? Ini gitu-gitu. Nah, besok ke zoo, besok kemana. Berapa lama itu akhirnya? 1,5 tahun ya kayaknya berjalannya. Lama. Nah akhirnya itu waktu break, bokap gue bawa kita pulang ke Indonesia. Karena?
itu another story lagi tuh, gue nggak tahu ya. Bokap gue pokoknya tiba-tiba aja kekeh kalau kita harus pulang ke Indonesia. Sebuah keputusan yang menurut gue sangat sudden, sangat wah gila deh, tiba-tiba banget. Nah gue nggak mau ikut. Kalau memang sangat sudden berarti dunia belum berakhir dong. Dunia Oh sudden. Del itu yang tahu cuma angkatan kita kali. Iya, pindah ke Jakarta. Tapi tetap jadi pelaut maksudnya. Cuma base-nya aja ke Jakarta. Oh, oke. Pindah ke Jakarta, ceritanya mau mencoba hidup di sini yang nggak LDR-an lah. Dia mau cari kerjaan. Di Indonesia kayaknya lebih terima gue daripada di Singapura gitu. Cuma pada saat itu untuk anak umur 12 tahun ini agak kurang fair gue rasa pada saat itu ya. Kan kita nggak ngerti sampai kita udah jadi orang tua. Gue kalau cerita ini selalu tetap ada rasa sedihnya karena kayak diambil gitu dari apa yang gue tahu. Kan opung tuh nenek ya. Opung gue, tulang semuanya, tulang tuh om, itu semuanya kan di Singapura. Keluarga gue tuh base-nya di sana. Oh. Sebenarnya. Jadi lo ke Jakarta memang keluarga sebatang kara, nggak punya sepupu, nggak punya om di. Ya harus kenalan lagi sama orang-orang. Ya sepupu yang second cousin gitu yang udah sepupu karena sepupu gitu atau ya udah kayak gitu. Oh, berarti umur 12 ke Jakarta. 12. Langsung masuk TV juga? Enggak. Baru-baru masuk TV, bahasa Indonesianya aja nggak bener. Oh iya benar. Gue diledekin dulu nggak bisa pakai pemakaian kata dong sama deh, suka kebalik. Doang sama deh? Dong. Ayo dong. Ada dong, ada deh gitu. Sama aja nggak sih? Enggak. Zaman sekarang mungkin udah biasa lebih. Dong, biasa deh. Enggak, zaman sekarang tuh mungkin udah lebih cair ya, dong deh ya. Orang nggak banyak memperhatikan. Tapi kan zaman dulu enggak, misalnya gini. Kayak odong-odong lo jadi ode-ode gitu. Ayo ikut dong, saya mau makan bakso deh. Iya. Ayo ikut deh, saya mau makan bakso dong. Kan kebalik. Tinggal nadanya dong sebenarnya. Ayo ikut deh, gue mau makan bakso dong, kan? Iya juga. Sebenarnya nadanya. Iya. Nah, gue salah kali ya. Iya, lo salah nada bukan salah dong deh berarti. Iya. Oh berarti itu ya sama ini ya. Iya benar juga. Salah intonasi. Ya itu gue suka diketawain sama anak gang rumah kontrakan kita dulu. Kita tuh pindah tuh. Bokap gue sangar juga sih, udah almarhumnya bapak gue. Iya. Kayak nggak ada persiapan menurut gue. Kita tuh tinggal di kos-kosan. Berempat, berlima berarti. Waktu itu adik gue yang paling kecil, yang laki belum ada. Waktu itu masih 3 bersaudara cewek-cewek. Oh iya. Di daerah? Gue, Lea kenal kan Lea? Sama Tina. Lea kan nyanyi, Tina ngapain? Tina juga sebenarnya nyanyi, tapi dia nggak menseriuskan di dunia profesional ya. Jadi dia lebih ke edukator, guru, dan sekarang dia interpreter Inggris Indonesia Inggris. Itu kos di mana? Setiabudi. Sebuah gang di Setiabudi dekat SMA 3. Iya, belakang-belakangannya ya. Iya. Yang masuk-masuk gang-gang cuma muat motor satu. Nah, sekolah di? Sekolah SMP berarti itu kan? Atau udah SMA? Ini lagi yang bikin gue sebagai anak kecil nggak pede. Suruh ulang lagi. Ke? SD lagi kelas 6. Dah, kan udah 12. Ya, tapi kan nggak ngerti bahasa Indonesianya, Bos. Gimana? Iya. Suruh ulang, tapi karena kita pulang ke sini Januari, kan pertengahan tahun kalau di sini. Kalau di sana kan kebalik. Iya. Tahun awal ajaran di Januari. Hah? Masuk pertengahan tahun dicemplungin. Masih belum bisa juga kan, masih harus belajar PMP, PSPB sejarah negara ini loh. Iya. Diharapkan untuk bisa belajar dalam waktu 6 bulan itu untuk Eptanas. Ya jelas gagal dong. Nggak lulus lah Eptanas. Nggak lulus dong. Udah pasti nggak lulus. Lah gimana lu ngafalin sejarah? Tapi emang lu selama di Singapura nggak berbahasa Indonesia kan? Jarang ya, sekolah gue di sana bahasa Inggris. Di rumah maksudnya. Nah, opung gue tuh agak aneh juga, bahasa Indonesianya tuh rada Melayu. Sebenarnya campur Batak kalau si opung gue. Jadi gue tuh nggak ada tengahnya. It's either English atau Batak. Waktu kecil. Berarti Bataknya lo fluent juga nih, Batak? Fluent kali pun. Wah, kali pun ya udah fluent lah kalau udah kali pun. Boy kalau kata orang Batak. Boy. Boleh ya. Akhirnya tahun depannya ngulang kan sedih tuh nangis. Ya. Sama teman-teman kan waktu itu bilang, anak Singapura nggak naik gitu kan. Singapura ya. Iya. Terus anak Singapura ini nulisnya nggak bagus. Kalau di Indonesia kan SD kan bisa menulis
Ya, kan? Ada garis tengah, garis ya. Nulis indah ada. Tahu sekarang nggak kali ya? Nggak ada kayaknya. Dulu ya, coba kita ya. Nah, gue kan nggak bisa, nggak ngerti. Jadi waktu nulisnya nggak bisa, malah dipermalukan sama gurunya. Anak Singapura, sini kamu, coba tulis di. Panggil anak Singapura? Iya. Oke. Ya panggil Sofi juga, tapi anak Singapura aja tuh, anak Singapura suruh. Gitu terus, nggak tahu ya kayak yang kenapa sih emang gue cuma, ya gue kan nggak salah ya lahir di sana. Iya. Itu cuma mungkin karena gue belum bisa membawa diri karena kurang bisa berbahasa dengan baik gitu, jadi dia anggapnya beda. Dan di masyarakat kita kan kita harus akui sih di Indonesia tuh apa-apa yang beda orang susah terima ya. Iya. Dulu sih, sekarang tetap. Iya, gue baru mau bilang. Iya. Tapi lulus di tahun kedua ngulang. Lulus. Masuk SMP deh. Masuk SMP. Di? Sama, jadi SD-nya Belarminus, SMP-nya Belarminus di Menteng. Padahal itu udah swasta ya, maksudnya tetap kayak begitu ya? Iya. Nah masuk deh tuh di, lo foto model ya awal-awalnya? Nggak pernah foto model, itu dia. Orang suka nyangka, dari mana nggak ada potongan foto model, Del? Foto model Del. Foto model dong, gitu. Gue nggak ada potongan foto model deh. Nah, iya, gitu, ya. Gue nggak ada potongan foto model deh, Del. Ya. Iya. Terus masuk kecemplung ke ini awalnya. Nah itu, jadi bukan SMP. Bukan yang aneka-anekaan itu loh ya? Gak pernah neka, ya Allah, dari mana? Iya, terus? Enggak, SMP gue sibuk lah mempelajari, mendalami lagi bahasa dan yang lain-lain. Tapi kan udah ada pelajaran bahasa Inggris tuh, zaman tahun 89 tuh. Iya. Wah, gue kan merasa jago di situ. Jadi disitulah PD gue mulai naik. Karena guru bahasa Inggris gue akhirnya bisa menerima gue sebagai manusia 13 tahun ini. Terus gue jadi asisten guru. Di SMP? SMP. Waduh. Asisten guru tuh maksudnya gini, ada ekskul namanya English. Nah, kita ngajar. Jadi gue ngajar. Nah, di situ gue merasa PD gue yang tadinya cuma, ya elah udah pindah, gak kenal siapa-siapa, bahasanya salah mulu. Diajak sama anak-anak gang main galasin, gue gak ngerti. Main galasin yuk, gue cuma gitu aja. Abis itu gue mikir. Peraturannya nggak tahu. Proses. Ngapain nih galasin? Oke. Yang penting temennya nggak boleh lewat gitu. Terus diketawain karena gue pakai sepatu sendal. Enak gang kan main nggak pakai sepatu. Iya. Ya udah gue copot sepatu. Berdarah-darah lah pulang, kena paku lah, kena apa lah gitu. Ya gitu deh. Iya. Ya itu cukup berat sih penyesuaiannya. Iya. Nah masuknya ke dunia entertainment kapan? Nah SMP nggak cuma sekolah. SMA lebih parah lagi, SMA gue parah lah pokoknya. SMA gue nggak ngapa-ngapain. Masuknya lagi itu waktu gue kuliah. Gue kekeh harus kuliah ke Bandung, gue nggak mau di Jakarta karena gue dengan segala mohon maaf pada saat itu gue benci banget aja. Sama Jakarta? Iya, mungkin pada saat itu ya, teman-teman tolong saya jangan dihakimi dulu ya. Pada saat itu ya, kayak kenapa sih Indonesia susah banget gitu loh untuk gue diterima di sini gitu ya pada saat itu. Tapi khususnya Jakarta karena pada saat itu gue ngerasa ketika dicemplungin tuh susah banget sih di sini, gue dibully, diapain. Orang tua gue juga, kamu harus lebih kuat dong. Ya orang tua zaman dulu kan ya. Gue kekeh, udah gue mau ke Bandung aja. Coba deh mungkin Bandung lebih menyenangkan kali kotanya karena dulu Namboru tuh Bibi tapi dari bapak. Itu tinggal di Bandung, jadi kalau liburan suka ke sana. Namboru gue tuh kan sayang banget sama gue. Terus gue seneng karena aduh kotanya dingin ya, kayaknya sini lebih tenang. Akhirnya gue memilih kuliah. Nah sengaja tuh gue zaman dulu tuh apa namanya Sipenmaru ya. Ngisinya salah-salah. Pokoknya biar gue pokoknya yang Jakarta nyokap bokap gue suruh gue ngisinya tutup mata, pokoknya biar nggak masuk. Tapi gue diam-diam ambil tes di Unpar, masuk karena gue mau masuk Fakultas Hukum. Ambil hukum jadinya. Disitulah pada saat kuliah gue diperkenalkan kembali dengan dunia siaran. Nah siaran lah gue di 102.3 Rasai FM Bandung. Rasai masih ada nggak? Rasai masih ada. Masih ada. Setelah itu sempat ke MGT juga setahun. Jadi disitulah. Nah pada saat itu disitulah tiba-tiba gue dilihat oleh. Waktu itu belum MTV Indonesia, waktu itu masih MTV Asia, tapi mereka butuh reporter dari Indonesia karena mau kedatangan band. Siapa bapi bandnya itu? Yang boy band itu loh. Westlife ya? Westlife udah ada loh. Udah. Boyzone kali. Boyzone? Westlife kita udah tua.
Antara Boyzone, Take That dah. Nggak Boyzone. Oh, Boyzone, oke. Boys Life ya. Tech Boy ya. Boyzone ya. Nah, ya udah gitu. Ya udah gue pikir ya udahlah cuma jadi reporter doang. Tapi ternyata jadi kayak korespondennya MTV Asia pada saat itu. Jadi gue harus and back to the studio with Nadia and siapa gitu. Waktu itu Nadia Hutagalung sama siapa gitu. Jadi gue yang ininya. Nah dari situ gue mulai dilirik. Tapi itu di mana syutingnya? Jakarta. Iya. Kenapa nyari di Bandung? Karena bisa ada satu penyiar ceritanya yang menurut mereka bahasa Inggrisnya fluent, lancar. Udah nggak usah pakai mikir, dia aja. Kayaknya gitu deh saat itu. Enggak, maksud gue kenapa kepilih jadi di Bandung? Oh, anak Bandung yang kepilih bukan anak Jakarta. Kan 102.3 Rase FM itu masuk ke dalam network apa namanya? Radio. Mereka ada network. Jadi bareng sama Prambors Jakarta sama apa-apa. Iya. Jadi mungkin si petinggi-petinggi kali ya, gue nggak tahu station manager pada ngobrol, penyiar di tempat lo siapa ya, siapa gitu. Kepilih lah gue. Nah itu gue pertama kali ya di kampus gue dulu yang punya handphone. Tahun? 95. Iya. Masih yang Motorola segede batu bata tuh. Iya, Microtech apa namanya? Iya. Microtech Elite. Kenapa gue bisa punya handphone? Karena pada saat itu mereka harus bisa menghubungi si reporter di mana, koresponden dimanapun berada. Iya. Jadi ketika ini pun, jadi gue udah belajar gini deh dari zaman dulu gitu. Tapi handphonenya segede batu bata. Iya. Selesai kontrak, handphonenya dikasih tetap ke gue. Gue masih ingat waktu itu, terima kasih Bapak Erick Meyer, suaminya Maudy Kusnaidi. Waktu itu Erick tuh masih kerja di Telkomsel, awal-awal banget dia ke Indonesia. Nah gue salah satu temen awal-awal gue di dunia entertainment, justru Erick Meyer itu. Karena? Ya kan dia sponsor tunggalnya karena dia sponsornya ya? Iya, jadi sering ketemu. Nah, bisa ngobrol sama orang yang dia juga bahasa Indonesianya belum lancar, kita ngobrolnya bahasa Inggris gitu. Nah dia tuh temen gue awal-awal dulu banget. Iya. Itu berarti tayangnya di MTV Asia? Asia, di Singapura tuh. Iya, tapi udah tayang di Indonesia juga? Kan waktu itu Indonesia bisa terima tayangannya. Tayangan gitu? Bukan di Antv ya dulu? Di mana ya dulu MTV itu ya? Kita pokoknya nontonnya di mana sih? Nonton deh. Jam dulu kita nonton di Antv ya kayaknya. Kayaknya ya, relaynya Antv kayaknya. Antv kayaknya, oke. Iya. Jadi kita udah bisa nonton itu. Belum ada VJ dari Indonesia tuh. Emang Nadia Hutagalung di sana? Itu belum ada pada saat, maksudnya belum ada di MTV pada saat itu. Oh, iya. Baru Nadia Hutagalung, Mike Kesem, ingat gak zaman-zaman itu? Donita yang cantik banget tuh dari Filipina, itu. Iya. Akhirnya baru masuk ke TV tuh setelah dari MTV. Dari situ selesai kontrak, belum TV, mulai nge-MC. Wah ini penyiar yang udah masuk TV nih ceritanya. Mulai tuh nge-MC. Wedding lah, apalah gitu. Di Bandung. Terus nggak lama station manager gue panggil gue lagi, namanya Mas Andi. Dia bilang gini, Sof, MTV mau buka di Indonesia. Oh ya, bagus dong. Terus kenapa Mas? Mereka mau bikin the first VJ hunt. Oke. Apaan tuh? Mau cari VJ di Indonesia. Oh yaudah, lu ikut ya? Nggak mau. Kan udah jadi VJ. Reporter. Koresponden, nggak mau, gue bilang gitu. Sorry ini ada pesawat. Iya, benar. Hembus karena ini dekat pesawat dong deh. Iya, dekat Halim. Oh, ini Halim. 9 bulan Halim. Hamil. Lewat sini. Lewat sini kalau Halim. Tuh. Wah, ini pesawat apa namanya? Pesawat tempur ini sih. Ini mau buat belok sini sih. Ini Agustusan latihan. Oh iya benar. Pinter kan? Pesawat tempur ya, pesawat tempur. Pinter nggak gue? Iya. Karena memang di situ pangkalan TNI AU. Kalau situ pangkalan bubur. Iya, bubur palapa. Oke, VJ-han. VJ-han, gue nggak mau. Udah Sof bikin aja resumenya. Nggak mau ngapain? Gue bilang gue kayaknya nggak cocok deh VJ-VJ-an itu. Waktu itu gue berpikir gue mau jadi newscaster aja gitu dengan public speaking gue ini. Nggak, pokoknya lo harus daftar. Gue kabur. Di kampus, gue dicari lagi sama ada yang, tunggu gue lupa ya mendadak siapa ya, anak-anak OS deh kalau nggak salah. Pokoknya temen-temennya Mas Daniel Tumiwa. Daniel Tumiwa kan kakak kelas gue di Unpad. Iya. Sof lu dicari siapa? Itu dari MTV Asia, lu harus masukin resume sekarang juga untuk MTV VJ-han. Nggak mau gue nggak mau dilomba-lombain, gue bilang gitu. Pokoknya akhirnya gue dipanggil lagi sama station manajernya, agak keras lah kali ini, Sof lo kalau nggak masukin ya, dia nggak ngancem sih, tapi kayak gue juga nangkep lah,
lu masih mau siaran prime time nggak di sini gitu. Lu kerjasama lah sedikit gitu. Akhirnya di hari terakhir pendaftaran itu gue buat lah itu, gue ketik, gue kasih foto seadanya. Nih ya udah nih. Dalam hati gue, I hope you're happy. Nih udah gitu. Nggak sampai berapa hari gue dipanggil udah ke Jakarta suruh ikut VJ-han itu. Karantina lah, inilah itulah ya, standar waktu itu VJ-han. Itu angkatannya bareng sama Alex Abad. Alex Abad, ya. Gitu. Awal-awal berarti banget Awal ya? banget. Iya. Itu tuh 7 atau 8 orang finalisnya, gue masuk sampai ke finalis, kita dilombain lagi di Hard Rock. Pokoknya it's something yang gue gak suka, dilomba-lombain gitu. Gak suka emang lo lomba-lombaan? Buat apaan? Kan audisi. Audisi kan beda, kalau ini kan lomba-lombaan, maksudnya kita diharapkan untuk membuat beberapa hasil produksi gitu ya, yang mohon maaf sebelumnya kan kita sebagai tenaga kerja nggak dibayar dong saat itu, lu kan peserta, tapi kan itu bisa dimonetize. Iya. Buat gue pada saat itu udah berpikir, fair, ya? Iya, gue nggak mau sebenarnya, maksudnya kalau mau audisi aja, nggak yang harus dipertontonkan ke orang banyak gini. Si VJ ini bisa ini, si ini bisa ini gitu, terus orang jadi milih-milih gue. Mungkin karena dulu orang masuk TV masih jadi pintu utama untuk terkenal gitu, jadi mau aja. Mungkin. Nah, kalau sekarang sih audisian kalau masuk di TV dibayar. Ada ongkos lah. Ada ongkos, ada uang tampilnya lah. Oh gitu. Asal dia masuk frame TV ya. Oh gitu. Iya, mungkin kalau yang masih ngantri-ngantrinya enggak. Tapi kalau udah masuk frame TV ya ada bayarannya. Oh hebat ya, udah kemajuan ya. Dulu enggak, termasuk yang si MTV Asia ini. Enggak. Gue casting buat Pesta Indosiar dulu, acara, lo tau kan acara musiknya Indosiar dulu? Aja enggak di. Oke, anyway udah. Terus gue gak menang. Gue kesel dong, maksudnya gue udah susah-susah ninggalin kuliah lo Del. Iya. Berapa lama gitu, gue harus bolos-bolos, titip absen segala macam. Jadi gue ngerasa waktu itu, aduh waste of time banget gitu loh. Gue kayak, kalau gue bisa ngomong sama bos gue pada saat itu kayak, see, I told you ini waste of time gitu. Jadi kayak kita cuman maaf nih, kayak cuma dijadikan, ya udah nih bahan gue harus bikin production. Ini anak-anak ini gitu. Iya. Gitu. Jadi udah. Nah tapi dari situ gue dilirik sama produser SCTV. Untuk jadi presenter acara sportsnya mereka. Tapi sportsnya tuh nggak yang di studio gue pakai jas gitu, nggak. Jadi turun ke lapangan. Waktu itu nama acaranya gue lupa. Produsernya namanya Bambang Elviantono. Gue nggak tahu lo inget apa enggak? Tahu ya Bambang. Tahu kan Bambang Elf yang di Trans dulu. Dan kita kayak adventure gitulah, kalau zaman sekarang kayak apa ya? My Trip, My Adventure itu. Model-model gitu. Iya. Presenternya bareng sama Aji Mas Said. Almarhum. Iya. Nah, di situ gue cukup deket tuh sama Aji dan keluarganya pada saat itu, anak-anak itu. Tapi ini kuliah udah kelar belum? Belum. Lah gimana tuh? Ya, gue nyari waktu. Jadi pinter-pinteran kabur-kaburan. Tapi kan ini untuk sesuatu yang gue suka. Kalau yang kemarin Hunt itu gue ngerasa kenapa sih harus digini-giniin amat gitu. Ya udah, akhirnya dari situlah mulai terus MC, terus Pesta Indosiar tiba-tiba casting. Nah di situ gue pertama kali merasa gagal kembali setelah sekian lama karena live. Biasa kan take, kalau salah bisa diulang. Live, penonton ada, penonton di rumah ada. Jadi benar-benar you cannot make a mistake. Terus gue dipasangkan dengan Farhan. Kakak kelas gue juga dong, zaman di Bandung. Wow, udah abis lah gue sama Farhan bukan dibully, kalau sama Farhan tuh ditempa mental gue. Jadi pas datang tuh dia udah gini, mana terek jadi presenter, kan udah bisa bahasa Sunda ya gue satu. Iya nih Han, kumahanya. Ya mana udah bisa tuh live kia, mana. Jadi gue kelihatan masih ngafalin skrip itu, gue diledekin sama dia gitu. Terus, mana zaman dulu memang nggak boleh ada salah ya. Kalau sekarang kan kayaknya salah-salah ya jadi lucu-lucuan aja justru ya. Dulu nggak bisa. Kalau dulu harus tampil sempurna gitu ya. Betul. Dan dia ngomong gini pertama kali sama gue. Iya penyakit penyiar radio, dia ngomong ke gue. Terus gue, aduh apalagi gue salah kali ini. Manete ngomong kan banget nate ekspresina gitu. Jadi gue cuma ngomong, pinter nih ngomongnya. Skrip bisa gue babat nih semua. Tapi mana ekspresi lo gitu. Lo kayak orang marah gitu. Dari situ gue belajar lagi. Terus Farhan jahil, jadi udah ada skrip,
Terus kadang-kadang ada teleprompter nih ngasih tahu kita supaya kita nggak lupa gitu ya. Terus gue udah ngomong sama dia dikasih yang lain di improv. Ya gue nggak bisa pada saat itu gue, aduh gitu. Jadi pas udah break, Han jangan gue dikasih yang di itu. Tak bisa, mana rek jadi presenter tadi ibu kota gitu. Gue digituin. Anjay ibu kota ya. Gue kabur dari ibu kota ya. Ya. Ya gitu. Akhirnya setelah pesta berapa lama tuh di pesta? Kayak setahun lebih ya pesta ya. Pesta setahun lebih, terus karena setiap hari ngelewatin kantor talent Indosiar, suatu hari pas gue lewat, Sofi kan sini gitu. Namanya Kei Mangunsong. Lagi nangkring tuh dia di kantor talent itu. Waktu pesta itu jangan salah ya, itu Indosiar baru banget jadi ya. Jadi gue datang tuh Indosiar baru ada studio yang buat pesta itu. Iya. Bener-bener yang kita masih disupervisi sama TVB Hong Kong. Jadi masih belajar sama orang Hong Kong pada saat itu. Jadi bener-bener belum orang Indonesia semua. Sini. Oh iya. Lu tahu Lupus Millenia nggak? Sinetron yang di Indosiar. Iya. Lu mau di casting ya? Terus gue langsung dibawa. Wah gemper dong gue dibawa langsung depan Hilman Hariwijaya penulisnya. Iya. Lu udah ada pengalaman acting? Belum sama sekali? Belum lah. Ya. Sof, lu mau gue casting? Jadi siapa? Happy itu sahabat kecilnya Lupus kecil kalau kita baca buku Lupus kecil tuh punya sobat namanya Happy. Nah, dia nanti muncul di season berikutnya, lo jadi penggodanya, perempuan orang ketiga antara Poppy sama Lupus. Hah, udahlah baru masuk, baru aja gue disukain orang gitu ya, orang bisa terima gue, dapat peran yang orang bakal benci sama gue gitu. Orang ketiga ya. Tapi si Kay yang dorong terus. Nah Kay ini kenapa gue bisa kenal, karena Kay ini kakaknya Dewi Lestari. Iya. Temen di Bandung RSD, dong. Iya. Ya, gitu. Jadi udahlah percaya aja sama gue, pasti jadinya bagus gitu. Iya. Tapi gue nggak biasa hafal dialog gitu. Udahlah ikut aja gitu. Akhirnya menurut gue tuh kayaknya bukan casting deh, lebih ke udah pasti lo pemerannya. Iya. Lebih ke screen test kalau sekarang namanya. Iya. Terus mendadak di situ ngetop banget karena Lupus Millenia ngetop banget. Itu ini ya in-house-nya Indosiar. Dulu masih ada ya maksudnya? Masih. Sekarang udah nggak ada tuh yang gitu-gitu tuh. Nah dari situ dia beranak, terus ini itu sampai kita ketemu di Istana BBM Indosiar juga kan. Iya. Itu berarti tahun berapa sih Lupus? 2000-an kan ya? milenia. Oh iya. Lagunya Ceylon Seven. Iya. Baru banget nongol itu Ceylon Seven juga. Iya. Malah jadi bukan Sevilla dong. Kita. Kenapa jadi Sevilla? Iya. Iya. Akhirnya kita ketemu dah tuh 2006. Itu sebelum Radia lahir ya? BBM? 2006 bener. Kayaknya gue belum anak kedua ya. 2006 ketemu 2005. Tapi dari segitu sampai 2006 tuh gue udah lumayan kemana-mana ya. RCTI, apa gitu. Tapi nggak tahu ya. Kalau ditanya orang sekarang, lu program lu apa aja? Banyak sebenarnya. Sempet bareng Desi Anwar juga sempet. 1,5 tahun di Metro TV, judul talk show-nya Perempuan. Oke, iya. Wah itu gue kayak starstruck men. Sama Desi Anwar? Iya dong. Ini orang bahasa Inggrisnya aksennya English. Iya. Ada di depan gue yang biasanya jadi newscaster. Kan gue masih simpen cita-cita newscaster itu. Gue pikir gue akan jadi newscaster. Tapi gue ditaruh presenting bareng beliau. Lunchtime bisa hangout sama Desi Anwar, meeting briefing duduk sebelah Desi Anwar. Rasanya itu kalau zaman sekarang kali gue udah gini kali. Selfie ya? Iya dong, nunjukin kalau gue satu lingkungan sama dia gitu. Dulu kan nggak bisa ya. Iya. Ketemu di 2006, lo udah dengan berbagai macam pengalaman. Tapi udah married? Udah anak pertama itu. Udah anak pertama, tapi masih tinggal di Jakarta? Masih. Nah lo pindah ke Bali kenapa sih? Saking benci sama Jakarta masih, kata lo tahun itu doang. Kok kayak lo yang tersinggung sih? Sebagai orang Jakarta. Dialognya. Ada trauma-trauma sama Jakartanya masih ada gitu? Enggak. Jadi justru gini, gue tuh pindah karena gue merasa bahwa saat itu gue sudah tidak bisa berfungsi dengan utuh sebagai istri dan ibu. Terlalu ambisi Del untuk ada acara ini, mana sini gue presenter, ada ini, kok bukan gue MC-nya, ada acara. Jadi gue nge-push terus manajer gue gitu bahwasannya
gue udah kerja sekeras ini nih untuk bisa diterima di dunia Indonesia yang tadinya gue susah diterima ini. Lu harus kerja keras dong cariin gue job gitu. Nah, awal-awal itu anak gue waktu lahir yang pertama tuh speech delay, jadi ngomongnya terlambat. Terus ada spektrum autism. Nah dari situ deh gue udah berpikir kayaknya harus mundur sedikit deh karena anak ini perlu ibunya gitu. Tapi ambisi masih terus ya dari 2003 sampai lama juga ya, sampai akhirnya 2016 lah akhirnya gue memutuskan udahlah cukup Sof, mau sampai kapan anak-anak ini akan beranjak remaja dan lo akan nyesel kalau nggak ada fingerprint lo di anak lo. Iya. Kenapa pilihnya Bali? Karena nggak Bandung yang udah pasti lo senengin. Nah, iya. Gue juga udah mikir waktu itu Bandung, tapi Bandung terlalu dekat ke Jakarta. Yeah. Jadi gue akan tergoda lagi. Ada job ini, bisa deh. Gitu. Kalau Bali kan, kliennya mau tanggung tiketnya nggak? Pasti kan jadi nanti. Atau ada yang jadi ya gue berangkat, tapi kan udah ke filter. Jadi gue membangun sebuah support system yang membuat si Sofi yang masih ambisius mau jadi perempuan karir ini, Sof ngerem Sof, ini musimnya harus urus anak-anak. Jadi istri, jadi ibu gitu. Nah itu kan sulit buat seorang gua karena nyokap gua aja dulu perempuan karir. Yang gua lihat seperti itu. Memang mama harus kerja pada saat itu ya, anaknya banyak. Kalau nggak kerja susah. Tapi kan gua ngeliat gini, ini laki gue bisa gue suruh tur sampai berapa kota ya, kalau untuk ngasih makan kita begini gimana gitu. Jadi gue pikir gue juga harus ikut kerja. Tapi dalam hidup akhirnya gue belajar bahwa you know what, kadang-kadang kita sebagai istri justru harus ini pil paling, salah satu pil pahit yang harus gue belajar telan waktu itu adalah kadang-kadang justru mungkin kita yang terlalu kekeh bikin suami kita nggak punya ruang untuk berusaha lebih karena terlalu membantu. Bukan nggak boleh ya. Tapi sampai batas mana lo mau bantu? Lo boleh bantu, tapi kalau sampai lo bantu lalu lo lupa nih ada anak-anak, tanpa menjudge siapapun di sini, kayaknya harus direvisi deh program kerja sebagai istri. Begitu sampai Bali bisa direvisi? Mau nggak mau harus bisa deh. Kan gue udah pilih. Dan waktu itu juga ada alasan gue sakit ya. Gue harus ke Bali. Gue udah zaman belum ada istilah kena mental, bla bla bla, depression itu gue udah alami lah pada saat itu gitu. Kenapa? Bisa gak tahu ya, mungkin sejak dari awal kita pindah itu di saat umur gue ABG masih mencari jati diri, itu udah banyak banget digempur kanan kiri sehingga mungkin jati diri gue tuh terbentuk karena ada di lingkungan ini, function, oke, jadi begini. Ada di ini, oke, cepet-cepet belajar bahasanya supaya orang nggak sadar kalau gue beda. Masuk Bandung, cepetan belajar bahasa Sunda supaya mereka nggak sadar kalau lo beda gitu. Jadi gue tuh sangat fluid sebenarnya. Lo taruh gue dimanapun juga, sampai hari ini. Lo taruh gue di lingkungan orang Betawi misalnya, cepet banget dah, pokoknya gue masuknya. Bener. Langsung jadi Betawi. Langsung tiba-tiba gue bisa ke dapur lo, gue buka kulkas. Nah. Gue yang ladenin, bikinin kopi, apa dah gitu. Lu taruh gue di lingkungan Sunda, itu juga gue cepet gitu. Nyakudu tiasa nyari Sunda tuh. Ulah oplak-oplak. kumaha dagang gitu. Gitu. Masuk ke arisan-arisan Batak yang saat itu kita diwajibkan, gue harus bisa mengenali yang mana yang dipanggil tulang. Nah kalau ini tulang, Jamsal panggil kau ya. Kalau ini Namboru, jadi tuh kan kalau di Batak tuh susah tuh ada nomornya, ada, lu harus tahu deh kayak ada matematikanya gitu. Jadi gue selalu karena anak pertama dipaksa untuk cepat berfungsi sehingga kalau istilah sekarang tuh gue nggak pernah ngeliat ke dalam. Sebenarnya Sofi yang umur 12 ini tuh dia waktu itu sakit hatinya sebelah mana sih gitu. Kesimpan terus ya? Kesimpan. Udah sembuh belum? Kalau udah sembuh udah kan. Ini gue ngomong gini udah tanpa sengat nih, udah nggak yang wah gitu dulu orang-orang ya. Gue dulu ya pernah gara-gara nggak bisa nulis di kapur, pakai kapur di kelas. Terus sama guru gue dibully itu anak si gapur, gak bisa apa-apa ternyata kamu nyapu aja. Gue suruh nyapu kelas, zaman dulu kan guru gitu kan, nyapu. Hukumannya ya. Abis lah gue sama anak-anak, osin, gue gini, osin apaan lagi? Zaman dulu kan nggak bisa Google, what is OSIN gitu kan nggak bisa.
pulang gue nggak ada yang bisa gue tanya. Coba deh, gue liatin TV dari pagi sampai malam gitu. Oh, ocean with an H. Cara ngomongnya tuh ocean, bukan osin gitu. Oh, tapi kalau orang Indonesia ngomongnya osin. Udah, besok gue balik ke sekolah. Oh, gue udah ngerti nih. Jadi kalau misalnya gue dihukum suruh sapu daripada gue malu kena bully, gue ngomong gini. Iya nih, osin nih. Gue udah gituin diri gue sendiri. Jadi menutup luka demi luka. Iya. Sembuh di Bali tapi sembuhnya. Ya. Mau nggak mau, karena kan udah menyepi dari yang bisingnya. Kita juga menyepi, ya kan bener-bener gak ada teman, gak ada saudara ya di situ ya. Jadi gue hanya bisa menggantungkan diri gue pada orang dewasa lainnya, yaitu suami gue. Emang dewasa ya? Lumayan dah. Lumayan ya? Kan anaknya 2. Iya. Kalau anak 2 udah harus dewasa ya? Gimana? Belum tentu. Kan itu tua sih iya, cuma dewasa kan? Akhirnya lo ke Bali, terus anak gede di sana dengan homeschooling. Yang gue tahu ya. Dari kecil juga udah homeschooling di Jakarta. Yang gue tahu orang-orang tuh kalau homeschooling karena gue ini anaknya pemain sinetron, karena nggak sempat sekolah di sekolah umum, akhirnya homeschooling atau punya kegiatan. Anak lo ada dari kegiatan juga? Ada kegiatan main bola. Kita daftarin ke klub bola gitu. Ya, kan itu bisa di sekolah biasa, nggak harus sampai homeschooling karena kegiatan itu. Kan awalnya sempat masalah speech delay sama spektrum autis itu. Jadi bukan karena lo kesel sama masa kecil lo di sekolahan? Enggak, sama sekali enggak. Itunya enggak ada. Kalau kesel sama sekolah enggak ada. Ya siapa tahu, gue gak kepengen anak gue dapat lingkungan yang seperti itu, enggak. Enggak sih, enggak. Belum musim juga homeschooling kan waktu itu. Kita masih dianggap gila. Dapat referensinya dari mana homeschooling? Gue nyari tahu lah pada saat itu. Jadi gue ngeliat nih anak gue waktu itu selain spektrum autis itu dan speech delay, salah satu pantangan makanan dia adalah, nah ini lagi nih Del. Kalau teman-teman deket gue tuh yang tahu pada gini, lu tuh emang manusia yang belum zamannya lu udah nyobain semua, makanya lu tuh berasa kayak selalu nggak belong. Lah kan gue nggak minta untuk dibegitukan. Akhirnya setelah gue belajar banyak guru-guru dalam kehidupan gue, rata-rata tuh menyadarkan gue bahwa lu tuh fungsinya ditaruh di bumi ini memang ada fungsi edukasi lo tuh. Jadi dan fungsi healer lah. Di mana-mana kan kayak dokter, lu gimana mau heal, memulihkan kalau lu belum ngalamin. Guru gimana kalau lu mau ngajar baca kalau lu belum bisa baca. Nah akhirnya kenapa homeschool itu, karena anak gue waktu itu udah alergi gluten. Nah zaman sekarang kan udah lumrah tuh, gue harus gluten free ya, dairy free ya. Zaman dulu kalau gue ngomong gitu kan kayak orang gila. Akhirnya harus bikin sendiri di rumah. Padahal sebenarnya gluten free nggak susah loh guys. Nasi nggak ada tepungnya, nggak gluten. Daging nggak ada. Sebenarnya tuh diet Indonesia itu gluten free. Cuma tambah ke sini jadi nggak gluten free karena pisang dikasih lah tepung goreng. Nggak, gue nggak nyalain molen lo. Gue makan kok. Gue juga deh. Sebenarnya gue intermittent ini. Lu lagi intermittent? Ya jangan pakai itu dong buka puasanya. Buka apa? Lu kalau buka puasa intermittent, pertama lu air dulu kan hangat. Habis itu harus semacam sayuran, terserah lu mau timun, mau labu, mau apa. Baru protein, baru karbonnya di belakang. Lu bisa jangan lu rames. Kalau nggak ada gunanya lo intermittent. Tapi gue tuh, misalnya gue 95 ya. Apanya? Berat. 95 terus gue intermittent nih. Cukup 4 hari turun 3 kilo. Naiknya lagi? Dapat lagi. Nah itu dah. Cara buka puasa lo bos. Tapi gue bebas makan apa aja di jendela makannya ya. Memang bebas, tapi pas buka di awal tuh harus bener dulu. Karena percuma, lo udah bagus nih intermittent untuk menjaga kadar gula darah lo kan sebenarnya. Lo sikat nih yang salah, naik lagi dia. Pada saat gula darah kita spike-nya begini, turunnya begini, di situ terjadi penyakit inflamasi. Ini sebenarnya acara apa sih? Halo dok. Enggak kan, sekalian aja. Halo Del. Sekalian aja. Lu bikin konsultasi. Halo Del dok. Halo dong. Halo dong. Iya. Jadi kalau gue mau intermittent, misal gue jam 12 mulai makan. Siang? Iya. Terakhir? Jam 8. Makasih ya. Jam 8. Ini kembarannya Ari. Ari apa ya? Oh iya botak juga. Ari dong.
Jam 12. Terakhir lu makan berapa malam? 8 malam. Berarti berapa jam tuh? 16. 16, oke. Iya 16 jam. 16 kapan? Ya. Apa yang harus gue makan? Pas buka? Ya itu, air hangat dulu. Sayur dulu, Del. Aduh, gue sayur. Gue ribut gue gak suka salad ya pasti kan? Tapi salad gue suka, tapi harus pakai saus. Ntar dulu, kalau berat lu udah di yang seharusnya. Sabar dong, deh. Iya. Gak bisa gue, Bu, kalau makan tuh harus pakai saus sambel. Oh, sambel? Saus sambel. Oh, caos, pakai ya, caos. Ya nggak apa-apa, tapi lu bisa batasin nggak 1 sendok makan aja? Dulu, nanti kan boleh nambah. Lu jangan kayak langsung dihukum gitu dong. Maksud gue bisa makan sayur asal gue cocolin si saus. Oke. Jangan salad. Sayur yang lu bisa telan, timun masa nggak bisa? Timun. Ya udah timun aja. Timun 1 piring, jangan cuma timun 2 batang kecil ya. Iya. Timun 1 piring gitu, lu makanin dulu. Udah kelar. Baru apa protein lu hari itu? Telur. Ayam. Ayam. Jangan lu rames. Rames tuh maksudnya? Lu campur semua di 1 piring, terus lu makan sama-sama. Kan di dalam nyambur juga. Ya di dalam nyambur, tapi sebelumnya jangan. Jadi sayur itu buat jadi kayak jaring. Oke. Sehingga ketika makanan lain, kan gini loh, tubuh kita nggak bisa bedain. Oh ini ayam, ini timun, ini nasi, nggak bisa sebenarnya. Tapi dia semua makanan yang kita makan apapun itu akan dia ubah jadi gula. Itulah energi iya gitu. Jadi supaya si gulanya nggak langsung naik, apapun itu ya, kita makan protein pun akan dia ubah jadi gula. Sayur dulu buat ngelapisin. Kenapa harus sayur? Karena serat tinggi. Oh, seratnya ya. Kenapa nggak bisa buah? Karena buah ada serat, tapi gulanya juga tinggi. Ya. Sayur aja. Ya. Baru proteinnya. Apa tuh misalnya? Ayam. Udah selesai. Ditepungin boleh? Ya, kalau lu puasa sih sebenarnya masih nggak apa-apa lah ya. Tapi sebisa mungkin sih ya jarang-jarang lah gitu. Ya, oke. Saus. Pakai caos. Boleh deh 2 sendok makan. Ya. Aduh, kurang. Kurang? Berapa? 1 sendok nasi? Buset, banyak banget. Kayaknya gue tuh sebotol. Setengah bisa habis sekali makan. Beneran yang gitu. Tanya dah. Gua kalau tunggu. Oke. Lu demen apanya? Coba kita urai. Rasanya, bukan pedesnya, pedesnya. Artinya lu demen gulanya. Emang rasanya dari gula itu? Lu enaknya dari mana emang? Ada asamnya nggak? Ada. Ada asinnya? Ya gurih-gurih gitulah. Nah, gurih itu kan bisa terjadi karena itu. Gula campur asin campur minyak. Enak iya. Nah sekarang gimana supaya tetap enak tapi kita batasin supaya nyampe lo ke goals lo. Goals lo kan berat badan turun sehingga lo lebih sehat. 85 lah gue pengen. Aduh, laki percaya sama gue deh. Dibandingin perempuan, intermittent cepet asal buka puasanya bener. Iya, bini gue tuh malah naik intermittent. Karena udah di usia pramenopause kayak gue. Hormonnya udah shifting. Wah, ini bisa berapa episode lagi gue ngomongin ini. Nggak apa-apa. Ini berapa jam durasinya? Terserah apa kelar aja. Ngomong-ngomong nih makan enak juga ya. Ada caosnya nggak? Tapi ada gluten itu. Ada gluten. Apa deh? Iya. Gluten Del. Iya. Gimana itu? Setelah itu deh makannya. Udah makan, baru terakhir si karbonnya apa lo nasi apa ubi apa nasi tahu. Pasti. Udah. Berapa aja boleh? Kan lo puasa sebenarnya nggak ada masalah. Tapi percaya deh sama gue, begitu lo udah makannya lo pisah begitu, pasti nasi lo masuknya nggak banyak. Cukup lo udah tahu kenyang nih udah. Jadi signal kenyang lo udah dilatih, udah kenyang. Kalau sama ini kan gua buka puasa, wah. Iya. Gitu kan. Nah itu dah, lu yang ngomong tuh udah. Tapi gue misalnya ya, gimana ya ngomongnya? Misalnya gue jam 12 tuh makan ini 1. Nanti gue makan jam 5. Jam 5 sore, makan yang beneran gue makan yang di rames itu Copi. Semuanya ayam, jengkol. Jadi ini tadi lu buka ini, lu gak akan makan lagi nih sampai jam 5? Iya. Yeah. Karena lu udah ngerasa berdosa kan tadi makan ini bareng gue. Padahal harusnya lu bisa tahan kan, maksudnya gitu.
Nih ya guys, kita aslinya kalau di backstage ngobrolnya begini ya Del ya. Iya. Pertemanan kita memang aneh. Ya nggak apa-apa, lo mau makan lagi jam 5 nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau lo makannya begitu, apa ya? Puasanya itu jadi kayak nggak terniatkan gitu loh. Gue takutnya malah jadi ke asam lambung. Iya, jangan-jangan. Iya kan? Karena jadinya bukan puasa, jadinya makan tidak teratur. Itu kalau intermittent jamnya pun harus teratur. Jam segitu lo makan. Sebaiknya iya. Dan gini, jangan selalu 16-8. Harus bisa ke? Lo kaget-kagetin aja badannya. Besok jadi ke berapa 24 misalnya, gitu atau jadi ke 12. Oh. Biar badan lo udah hafal nih, si Cing pasti ngasih gue segini gitu. Iya. Enggak, besok gue rubah formasinya. Kayak pelatih bola, lo ubah formasi pemain lo di lapangan. Oh. Tapi gue kenapa cepet? Naik. Turun dan naik. Kalau laki cepet turun kok, cepet banget. Oh, enggak, gue turun cepet. Begitu sampai 90, Bu. 90 ke bawah itu sulit banget. Iya, dia udah stagnan kan di tapi situ. Tapi 90 kan. Naik lagi ke atas 95-nya bisa hitungan hari doang, 5 kilo naik. Ya, habit lo lah, lu lihat pada saat naik itu lu ngapain? Tidur lu kurang nggak? Minum air lu kurang nggak? Gerakan movement lo kurang nggak? Kan kita tambah tua ya, jadi air juga putih doang lagi, kopi jangan. Gak apa-apa, kopi lo kan nggak pakai gula kan? Ya. Nggak apa-apa. Nggak pakai sih rata-rata ya. Iya, nggak apa-apa sih. Asal lu nggak ada masalah lambung gitu sih nggak apa-apa. Nggak ada larangan dari dokter kan? Kalau kopi lo? Asam lambung sih. Tapi setiap dia lambung gue smash langsung. Gila. Ini mau dibahas nih kayaknya nih pingpongnya nih. Tepuk tangan dong guys. Buat Abdel yang juara pingpong. Juara pingpong. Iya. Traktir dong, 25 juta kan? Dapat 25 juta. Beliin dong gue tas yang dapat sama kebo-kebonya. 25 juta itu pas. Yang kata mak lo. Iya. Tapi ntar 2 bulan lagi lo beli kesini kan cairnya 2 bulan. Lama amat kayak di TV. Kan emang acara TV. Oh iya. Emang acara TV. Oh, pantes lama ya. Iya. Nah itu bikin gua 2 bulan mah cepet, Bu. Sekarang 2 bulan tuh cepet. Sekarang udah lebih lama lagi ada. Ada yang tahunan, ada yang kita lupa, ada yang angus, ada yang Gua ada yang angus, gua ada 6 episode angus di sebuah TV swasta besar. Iya. Sekarang lama-lama katanya. Dia suka lupa kali ya, kita butuh kostum, butuh bayar kalau cewek makeup artis, itu gimana ya? Tahu nih TV payah lu ya. Oke, intermittent gue akan lakukan buka dengan air putih. Jarak makan dari air putih ke makan itu ada? Nggak ada, lu langsung makan aja. Tapi lu pisah aja, jangan dirames, itu aja. Coba itu aja dulu. Kalau mie ayam gimana mie ayam? Nah kan mie ayam masa dipisah, taruh dulu. Makan dipisah apa enaknya? Ya kan lu mau turunin berat badan bukan? Iya sih. Nah lu mau turunin kadar gula. Yang enak itu turunin berat badan tapi bisa enak. Apaan? Ke Korea sana, bayarnya kagak enak tapi. Di sana ada apaan? Lu operasi lah. Oh operasi. Gue enggak dah gitu. Nah iya kan, serem iya. kan? Iya. Jadi nggak ada yang enak? Enggak. Ya Allah. Gue tuh suka mikir gini, gue kan nyari duit buat makan. Terus giliran punya duit, kenapa kita makannya jadi sulit? Gue sering mikir begitu tuh. Sebenarnya nggak sulit, Del. Kan lu udah puasa ya. Yeah. Jadi space lo buat makanan seperti ini misalnya, itu sebenarnya lebih banyak karena lo udah menahan diri. Nah sebaiknya pada saat dikasih jendela, tahu diri gitu. Kalau nggak tahu diri kan berarti lu duduk terus. Iya. Ya, nggak pernah diri. Nggak pernah diri. Iya. Ya kan. Gini, kalau lu lu puasa, kita tuh cenderung punya mental gini loh. Kan gue udah gak makan 16 jam. Tar lo ya, begitu bisa makan, gue habisin nih satu mangkok. Yeah. Mangkok ini maksudnya nih, molen ini. Oh, yeah. Padahal dalam keadaan biasa kita gak puasa, kita bisa gak ngabisin segini? Ya gak bisa juga. Jadi jangan kayak orang balas dendam. Mie ayam dah. Boleh gak? Ada itu ada mie ayam, ada ayamnya, ada caosnya tuh. Pas, ada sawinya. Seberapa sering lo makannya? Kan quote unquote dosanya mie-nya sebenarnya, tepungnya itu. Karena dia adalah makanan olahan. Abis itu gue makan nasi. Kan gue suka ada
Tapi kan cepat lapar lagi kan? Iya. Gue suka ada konten makan kan, makan mie. Kalau memang ada waktunya, gue setiap hari makan mie. Harus nggak? Nggak harus. Nah ya udah atur aja jadwal syuting lo biar nggak harus setiap hari makan mie-nya. Tuh dia ngasih mie mulu ke gue. Man, Yeah, kasihan lah Man, yeah. bos lo Man. Pengen 9 berapa? 85. 85. Iya. Mie ayam tapi. Lu jatah lah, mie ayam seminggu cuma berapa kali lo biasanya? 2 lah. 2 lah. 2. Tapi di rumah Indomie. Kacau emang. Ya, emang gue mie banget. Gue tuh mie banget. Laki gue juga tuh mie banget. Masih sekarang? Masih. Ya di jatah. Mau nggak mau. Selesai. Mau nggak mau karena. Tapi lu gemuk lagi. Lah iya karena lepas jatah. Kemarin lepas dikit ini. Makanya dia kalau udah sama teman-temannya repot dah. Iya. Emang lingkungannya nggak baik ya. Lingkungan anak band itu emang gitu. Enggak, teman-temannya kayaknya kurus-kurus semua, dia doang kayaknya makanin sisa belakang panggung. Iya. Gitu. Tapi hidup yang begitu tuh, gue ya, yang jadi gitu tuh ngebosenin kalau kata gue. Oh tapi bisa diganti-ganti ke 12 ya, gue nggak tahu kalau kayak begitu. Lu variasiin dong. Iya. Bahkan ada hari di mana, wah hari ini gue nggak mau puasa, nggak apa-apa. Tapi jangan mentang-mentang nggak puasa, gue mau makan soalnya besok gue bakal dipuasain lagi, jangan. Kan semua itu ada di kebersadaran ya. Mindfulness kalau kata orang-orang zaman sekarang tuh. Mindful. Mindful tuh apa? Jangan setengah mainnya, main kok mindful. Iya. Jangan setengah-setengah. Mindful setengah tuh lapangan. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu ya itu kebersadaran kali ya. Lu sadar, lu ada dalam keadaan lu sadar bahwa duh, ini molen enak banget ya. Satu aja deh gitu. Ya dinikmati bener-bener, jangan sambil mainan HP, sambil apa ya, sekeluarga molen ikut semua masuk. Gitu. Maksudnya hidup sehat ya ini ya, akhirnya jadinya hidup sehat ya. Sehat kan buat masing-masing orang beda loh Del. Dong. Iya. Masih ya sesuai tema. Bedanya gini, buat beberapa orang dia nggak kambuh migrain sebulan aja buat dia udah sehat. Iya. Buat beberapa orang setiap kali dia tusuk darahnya berada di bawah nggak lebih lah ya gula darahnya, dia bisa begitu aja konsisten, buat dia udah sehat. Buat beberapa orang dia bisa muat ke celana jeansnya dia zaman baru nikah, itu bagi dia sehat walaupun ada estetika di situ. Yeah. Jadi sekarang goal lu apa dulu gitu, sehat nih mau apa, biar apa lu tuh sehat? Biar nggak ngap. Nah ya udah, berarti kan kontrol porsi dan frekuensi makan, biar nggak ngap. Kan ntar bisa makan lagi pas besok abis puasa lagi. Jangan semua dihabisin hari ini, dirapel. Gimana caranya menumbuhkan kebersadaran itu? Gue tahu tapi nggak sadar ya. Gue mah tahu tuh kayak gitu-gitu tuh. Bukan nggak sadar, lu nggak mau. Gini, lu kemarin kan juara pingpong. Iya. Yeah. Dari awal lu udah mau. Mau gue. Gue latihan. Juara. Ya udah. Sekarang kalau gue mau 85 kilo, gue mau nggak ngap. Ya udah. Apa yang lu harus lakukan menuju ke sana? Latihan pingpong. Boleh. Waktu iya sih ya, harusnya kayak gitu ya. Kenapa gue nggak belajar itu ya? Waktu mau main pingpong tuh, gue tuh yang tadinya nggak pernah olahraga, gue jadi jogging pagi, terus malam-malam juga gue latihan ini dibela-belain supaya bisa juara pingpong. Harusnya mindfulness-nya kayak begitu untuk dapetin sesuatu ya. Kan tadi tujuannya, balikin aja ke tujuan lo tadi apa? 85. 85. Nah ya udah. Kemarin tujuan lo udah juara, udah dong. Ya. Kita rayakan. Nah sekarang tujuan berikutnya 85. Kalau menurut gue bikin goal yang realistis ya. Sekarang 95, mau ke 85. Sekarang 92. Oh sekarang 92. Ya. Jangan langsung mikir 85. Berapa 92 lo bikin target kerja dong. 90, 88, 86. Nah syukur-syukur bisa 84 lo hit dengan bonus sedikit. Kayak anak tangga yang tadi tuh. Iya. Yang bikin dia kesel setiap kali ke rumahnya. Nah emang begitu, maksudnya gue nggak begitu sih orangnya, Sof. Gimana ya merubah? Nggak ada target-target. Kayaknya nggak ada deh orang yang begitu sebenarnya. Jadi sama, kita semua sama.
emang anak kalau untuk juara kelas misalnya nih, emang dia kalau tanpa dia harus belajar, dia harus terapin catatan misalnya, atau dia harus lebih mendengarkan ketika guru menjelaskan atau memberikan pertanyaan, emang dia bisa juara? Kan belum tentu. Belum tentu juga ya. Nggak bisa lah. Gue harus nyusun. Kan usaha ya? Iya. Apa tuh rumus ini lu fisika? W sama dengan F kali S ya? Usaha itu gaya kali tekanan. Hah? Tekanan emang? Ya, gaya kali tekanan. Nah, kalau kebanyakan gaya jadi banyak tekanan. Lu harus tekan tuh gaya lo, biar usaha lo ada hasilnya. Jadi harus terprogram semua ya? Ya lu program sendiri aja dalam otak lo, nggak harus, atau lu nggak suka tulis-tulis? Suka nggak? Enggak. Bikin note-note di sini, note lah, kan lo handphonenya udah smartphone. Enggak, tapi gue tidak smart menggunakannya. Coba deh, kalau ada catatan enak liatnya. Jadi misalnya nih, hari apa nih kita syuting nih? Minggu ya. Sekian, hari ini 92. Target minggu depan udah turun 2 kilo. Kan tiap hari lu bakal usaha, udah mau hari Minggu nih. Ayo dong Del, semangat Del. Pas buka puasa makannya lebih diatur, lebih pinter. Iya. Ini jadi acak-adul hidup gue karena gue nggak suka nulis. Kalau lo kan suka nulis tuh, makanya jadi ada buku. Bisa aja. Masnya presenter ya? Tapi waktu gue syuting BBM, Ibu Sofi itu memang udah bawa laptop, terus sambil nunggu dia tuh sambil nulis tahun-tahun 2006-2007 berarti ya. Udah mulai nulis tuh. Lo nulis apa tuh? Blog atau apa? Blog ya waktu itu ya? Blog-blogan sebenarnya, karena waktu itu gue dicemplungin sama Ulin. Mas Ulin. Mas Ulin ya. Dia waktu itu di wartawan apa dia waktu itu Bapi ya? Berita Satu. Iya. Wes lah, kamu nulis aja. Kayaknya kamu bisa nulis. Enggak bisa aku Mas, enggak bisa. Jadi aku ngisi kayak redaksi mingguan gitu. Aku harus submit tulisan. Iya. Nah gara-gara Ulin deh kayaknya gue jadi penulis. Makasih ya Mas Ulin, gue baru ingat. Iya. Ulin itu sedikit dari akun Twitter yang bisa 4 huruf. Oh, yang lain Ulin, iya jarang lain. Oh, dia udah duluan berarti matok tanahnya. Zaman dulu belum ada orang lihat tanah di Noh, dia udah dateng. Ulin jadi. Samanya sama @Jack doang yang punya Twitter dulu. Siapa Jack? Yang punya Twitter dulu. Twitter dulu yang punya namanya Jack Dorsey, ya. Sekarang, Jack. Gue bermikirnya JEK, Jack. JACK. Ya. Mungkin pronunciation gue tidak bagus jadi tidak. Enggak, mungkin pengertian gue aja. Pendengaran gue kurang. Tapi udah berapa buku akhirnya sekarang? Awalnya itu dimulai dengan nulis buku elektronik, menu-menu sehat. Kan gue sempet sekolah plant-based chef ke Amerika tuh. Zaman gue mencari jati diri agak terlambat tuh. Udah jadi istri orang, udah jadi ibu. Gue malah kayaknya gue nggak tahu gue ini siapa. Jadi gue mulai ke dunia health dan segala macam. Kalau buku tertulis, buku fisik ini baru 2. Jadi yang pertama itu 2016, judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat. Iya. Yang kedua judulnya Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Singkatan ini. Nah, tapi temukan sayangnya, rasa utuhmu, temukan hidup. Sayangnya buku ini hadirnya 2020 Januari. Berarti satunya cepet dong kalau 2020. Iya benar. Iya. Murah bener juga ya? Iya benar juga ya. 2020 ya. Iya. Kalau 2005 berapa? 400. Oh iya, lu udah hitung. Iya, gue udah gitu. Udah. Jadi karena hadirnya tahun segitu Januari, gue cuma sempet tur 1 kota, Bandung. Untuk pandemi. Oke, maksudnya tur ini untuk apa? Promosi. Oh, promosi, oke. Ini apa isinya? Ini isinya adalah mengajak pembaca nih. Mengajak pembaca untuk lebih menerima diri sendiri gitu. Nah, ngajak baca aja, ini bacaannya ringan banget loh buat menurutku ya. Karena aku bukan tipe orang yang kalau nulis itu sukanya jelimet. Iya. Tapi ini udah ada FOMO tuh baru-baru ini kan? Kan gue dibilang kan, teman-teman gue selalu bilang lu selalu muncul lebih awal dari waktunya. Jadi ini orang 2020 bisa, nih. Iya. FOMO. Bahkan di situ gue udah ngomongin JOMO. JOMO FOMO itu apa? itu lawannya JOMO. FOMO itu fear of missing out. Kalau JOMO itu joy of missing out. Berbahagialah kalau lo nggak apa-apa harus tahu, apa-apa harus ikut. Mungkin ada bagusnya kali biar lo nggak overthinking. Kayak gue kayak JOMO deh gue. Lo iya sih. Jomblo, iya. Kagak ya.
Berarti udah lah lebih cepat setahun lah paling nggak nih lo, atau 2 tahun dari. Ya mungkin. FOMO ini dari mana sih? FOMO emang udah ada satu istilah yang iya. Udah ada atau istilah yang ada, bukan di global udah mulai ada. Iya. Ada. Bukan di anak Jaksel aja. Iya, ini anak FOMO sama JOMO. FOMO itu lebih ke negatif. JOMO lebih ke positif atau gimana? Tergantung orang mau ngelihatnya ya. Fear of missing out. Lo takut aja kalau lo ketinggalan, nggak tahu tren terbaru, lo panik. Nggak tahu acara TV terbaru, lo merasa tertinggal dan orang nggak bisa terima lo gitu. Jadi kalau apa-apa takut kan lama-lama jadi anak sekarang nih bilangnya anxiety. Iya. Gelisah. Gelisah, cemas tepatnya. Bahasa Indonesianya adalah cemas. Cemas. Ya. Nah kita tuh cemas karena apa? Kalau zaman dulu kita cemas yang kita tahu dari ibu kita, nenek kita gitu ya. Cemas itu adalah ketika mau bayar uang sekolah belum ada uangnya, cemas. Itu kan respon yang healthy dong, yang seharusnya. Udah waktunya berangkat ke sekolah, anak belum bangun-bangun, takut nanti dihukum guru, cemas. Nah zaman sekarang orang cemas buat hal yang nggak krusial. Lo nggak dapet tiket karena war, lo cemas. Lo nggak, apa ya, lo bikin, katakanlah lo bikin tayangan YouTube lalu viewers lo nggak sebanyak yang sebelah, temen lo nih, temen lo seangkatan bikin, lo kok dia lebih, lo cemas gitu. Ya itu yang negatif. Negatif. Kalau gue cemas, gue tuh celana dalam masuk gitu. Masuk jadi, gigi ya? Iya, jadi agak gini-gini gitu ya. Mau benerin orang lagi liatin. Ya gitu. lo ini dong. Pakai gerakan. Pesawat tuh dari Halim kan gue ngeliat. Nah, Iya. Gimana caranya si FOMO ini bisa jadi JOMO? Joy of missing out. Ya lu baca lah bukunya. Iya, ntar dulu kan gue mau tahu dari lu. Ya menurut gue ini nggak bisa sehari jadi ya. Ini perlu ya tergantung berapa lama orang itu mau sabar mencari dirinya gitu loh. Karena setiap orang itu dilahirkan ke dunia ini tuh punya purpose, punya tujuan kok lo ditaruh di dunia ini. Jangan pernah berpikir, gue kalau mati juga nggak ada yang kangenin gue. Lo kata siapa? Emang lo udah tahu, lo udah pernah mati, lo udah pernah buktiin teori itu. Enggak kok, lo tuh ada tujuannya diciptakan. Jadi bila hari ini lo merasa mau menyerah karena kok orang-orang kalau ngapa-ngapain lebih sukses dari gue, kok orang-orang kalau bikin langsung jadi, kalau gue pasti aja pakai ada susah. Kadang-kadang hati-hati nih, kuasa mulut nih. Kita ngomong bisa kejadian. Bisa kejadian. Iya. Lebih baik kita ngomong adalah, gue diciptakan ada tujuannya kok. Oke, hari ini gue mau lakukan tujuan gue. Lama-lama kan akan ketahuan. Nah itu dia tadi, belajar nulis. Bukan lu harus jadi penulis. Lu tulis aja hari ini. Bukan dear diary, nggak gitu juga. Apa aja kalau dalam kasus lo nih, saat ini lo lagi mau ke 85, ya udah tulis mau 85 hari ini 92. Dah, abis itu besok lo tulis deh hari ini. Tadi lu nggak usah hari ini gue makan, nggak usah, lu tulis aja tadi gue nasi dah, besoknya lu baca lagi, lu lihat, wih kemarin ternyata kebanyakan ya, coba deh hari ini yang ininya kurangin. Itu membantu ya, sangat membantu. Journal. Iya. Lu juga ada tagline tuh, you are love. Oh, kalau itu di Sofina Vitox. Ya, itu maksudnya apaan? Dicintai sama siapa? Ada orang yang ngerasa, gue juga pernah ada di posisi yang nggak merasa dicintai kan? Kayaknya nggak ada deh orang yang senang sama gue gitu. Iya. Siapa pada saat itu? Kalau itu kita sama tuh, makanya mungkin kita ngobrol di backstage suka. Iya. Kayak yang takut orang nggak bisa terima kita gitu kan, terlalu sensitif gitu kita. Ya gitu harus dilatih sih rasa itu. Yang memasukkan ide itu di kepala kita kan kita sendiri. Emangnya ada yang pernah ngajarin ke lo awalnya? Del, gak ada yang sayang sama lo. Kan enggak. Ya kita kan. Karena pernah mengalami penolakan. Iya. Sering mungkin, terlalu sering mengalami penolakan, kurang mengalami approval tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya approval ya. Orang kayaknya approve akan kehadiran diri lo gitu. Ya kita harus sadar aja kalau memang Tuhan tuh nyiptain manusia beda-beda. Oke, kalau ada orang lagi dalam kondisi yang tidak ngerasa, sebenarnya kalau lo bilang you are love itu oleh siapa? Oh, oleh siapa? Oleh Tuhan yang menciptakan lo. Itu no debat. Gue pakai tuh tagline lo, no debat tuh. Tapi pada saat lo bisa debat nggak tuh? Enggak sih, karena sekarang ya. Tapi pada saat yang bersamaan gue ngerasa
kayaknya emang Tuhan gak sayang sama gue deh. Makanya gue ada di posisi yang ini. Oke. Gimana cara ngeyakininnya? Kita coba bahas ya. Ya. Lo ngerasa Tuhan gak sayang, kayaknya Tuhan gak sayang deh sama gue. Kok posisi gue jelek mulu. Tapi bahwasannya lo bisa lahir, sampai hari ini masih hidup, itu karena siapa yang naruh lo? Tuhan sih, ya. Kira-kira gini, kalau lo hari-hari anak lo kasih makan, lo antar sekolah, walaupun mungkin lo pada hari-hari tertentu tidak punya intensitas tertentu untuk bilang I love you ya nak, Buya sayang, Buya kangen, mungkin ya kita lagi sibuk, namanya orang tua kadang-kadang gitu. Apakah itu lo berarti lo nggak sayang sama dia? Enggak dong. Kalau nggak sayang kan, maaf ya, jangan anak orang deh, si X punya anak, harusnya dimatiin ya? Iya. Kan kita nggak dimatiin ya sama Tuhan. Iya sih. Tapi sulitnya. Nggak yang ujuk-ujuk lo dosa. Saat itu juga lo kena halilintar. Saat itu juga lo kena celaka kan enggak. Justru dalam keadaan lo berdosa sekalipun, ini yang gue percaya ya, Tuhan itu justru tetap sayang sama lo. Lagi sayang-sayangnya malah. Kayak kita ngeliat anak kita, dia melakukan kesalahan. Sayang kita sebenarnya. Aduh kenapa sih lo harus begitu? Itu kan begitu kan karena sayang. Iya. Another contoh, kalau lo masih bingung lihat analogi itu, misalnya si X punya anak, anaknya sakit nih misalnya, sakit yang berat deh apa deh, kanker misalnya ya. Orang tuanya tetap sayang nggak sama anaknya? Sebenarnya sayang. Yang dia mau pukulin supaya keluar dari tubuh anaknya adalah kankernya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa gitu ya, terus lo ngerasa Tuhan pasti marah sama gue udah deh gue ngumpet aja, gue mendingan nanggung deh, mendingan sekalian bandel. Itu ide siapa gitu yang masukin di kepala lo gitu. Justru Tuhan itu, nak jangan narkoba misalnya, jangan gibah, jangan culas, jangan korup. Aku gak suka lihat itu karena itu bisa memusnahkan hidupmu. Tuhan tetap sayang kitanya, tapi dia benci tindakan narkobanya, korupsinya, gibahnya misalnya. Dia kasih kita another chance lagi, yuk berubah yuk. Nah di situ kan yang namanya pertobatan. Pertobatan itu nggak serta-merta. Oh ya, gue langsung ibadah deh apa-apa. Karena kadang-kadang kita ibadah, kadang-kadang tetap bisa ngerasa kosong juga loh. Menurut gue pertobatan tuh lebih ke state of mind. Lo tahu kalau Tuhan itu bukan tukang mukulin lo. Tuhan nungguin gue salah nih kayaknya. Nah kan, tuh kan, salah kan lo gitu. Kan Tuhan itu maha tahu. Kira-kira sebelum lo berbuat dosa tertentu, dia udah tahu belum? Udah. Nah terus kenapa dia tetap nyiptain lo ya? Iya. Nyiptain gue. Kan wasting time banget. Gue udah tahu nih, si Sofi bakal gini, gue tahu nih Abdel bakal gini. Tapi tetap diciptakan juga. Itu buktinya you are loved. Nah, jadi kalau ada yang ngerasa sendiri sekarang, ada orang, ada sesuatu yang mencintai lo dan sesuatu itu lebih besar dari segalanya sebenarnya. Iya. Nah ini bisa dibeli di mana? Gramedia masih ada sih. Masih laku nggak sih buku di fisik Tokped begini? lah, maaf, Toko Ijo. Tokped nggak apa-apa. Oh, apa? Ya. Sponsorin Sofi Nafi Talks juga ya Tokped. Kan ya. aku udah sebut. Ya. Ada Abdel lo di sana. Wow. Buku fisik ini masih laku nggak sih? Masih ya? Ada pasarnya tetap ada ya? Ada. Masih terima royalti gue. Iya, dari sini? Iya. Udah bisa dibeli di Tokped ada, kalau mau langsung ke toko buku itu tutup Gunung Agung. Iya. Di makanya Jakarta. kan online. Di online aja ya? Bukan, online. Itu tutup karena bukan minat baca yang berkurang, cuman karena orang beli langsung ke sananya aja yang jarang. Mungkin gitu. Ya. Ininya mah tetap ada yang beli. Ada, kayaknya tetap ada kok. Bahkan yang buku yang pertama Hati yang Gembira Adalah Obat itu udah habis, udah susah dicari. Jadi kalau sekarang ada yang jual secondnya atau apa, kalau penasaran banget beli aja di online. Justru ini gue sekarang dalam proses menulis. Jadi Hati yang Gembira Adalah Obat ini setelah lewat pandemi ini, penerbit gue ngomong, Sof kita revisi yuk dikit isinya. Karena setelah pandemi pasti kan ada beberapa pandangan yang berubah. Pandemi kan merubah satu dunia, cara kita memandang hidup gitu. Betapa hidup itu sangat fragile ya, sangat rentan. Betapa pada saat itu kita banyak melihat teman, saudara kita harus berpulang dengan penyakit yang kita nggak tahu ini apa gitu kan. Kita kayak ngalamin perang nggak sih pada saat itu gitu. Jadi gue lagi bikin revisinya saat ini. Untuk dicetak ulang nanti? Yes.
Iya. Revised edition kalau bahasa keren. Bukunya. Tapi secara ini globalnya tetap sama tentang hidup. Ya tetap hati yang gembira adalah obat. Yaitu kegembiraan itu bukan sesuatu yang lu buat sendiri. Kan sekarang tuh orang sering yang penting bikin happy diri sendiri aja dulu kan suka gitu. Kayaknya nggak itu deh hidup. Lu akan selamanya nyari. Hari ini lu happy dengan segini, besok lu udah nggak happy lagi. Hari ini lu happy dengan sneakers A, besok udah gak happy lagi sih itu punya, lu pengen juga sneakers kayak gitu. Jadi gembira itu adalah ketika mengetahui bahwa you are loved tadi, lu akan gembira terus. Ada yang terima gue, mau gimana pun juga ada yang terima gue. Itu otomatis kita akan gembira. Iya, menurut gue sih ya. Mau kayak apa juga ya, at the end of the day gitu ya, ketika si ini gak ngertiin gue, si itu gak, tapi kok Tuhan masih melihara gue ya? Iya. Apa ya gunanya gue, kok gue masih dipelihara gitu? Iya. Jadi bisa dibeli di Tokped, nama Tokpednya apa? Nggak tahu, ya macam-macam. Cari aja judul bukunya Sofi Navita terus. Ini kan satu buat lo. Iya. Lo mau ngasih orang nggak? Ngasih dong. Terserah deh, mau kuis, mau apa. Iya. Boleh. Boleh. Iya. Nanti kita pilih dari komen yang paling love. Komen yang paling bagus lah. Komen yang paling intermittent fasting. Iya, paling intermittent fasting kita akan kasih ini. 2 orang, ya Man ya? 2 orang akan dapetin buku Sofi Navita, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Pas banget disingkat jadi Truth. Iya. Ini ada 100 berapa halaman? Kalau dijual berapa nih? 147. Masih ada deh harganya. 70.000 ya? 60. Masih nggak harga? Segitu. Seingat gue. Iya. 70 gitu kan. 70.000 ya. Silakan dibeli di Tokped. Kalau mau dapat silakan. Atau Shopee kali, gue juga nggak tahu lah di mana pokoknya. Shopee lah, karena lo kan Shopee. Iya. Mbak Shopee bukannya Sudirman. Iya, Mbak Shopee. Iya. Terima kasih Bu Presiden sudah hadir di sini berbagi banyak memberikan pengetahuan baru terutama tentang intermittent. Ntar lo WhatsApp gue aja kalau lupa lagi. Iya. Sehat terus ya. Lo juga ya? Iya. Kapan balik ke Bali? Besok. Ntar malam niat suami manggung dulu. Kan dulu ada tuh Dharma Wanita kemana-mana ikut. Kan ntar malam ini Dharma Wanita mau kumpul. Oh. Sore ini udah sekian lama gak kumpul, sore ini mau kumpul. Namanya The Dancing Queens. Itu baru ya namanya? Udah lama. Dulu namanya Dharma Wanita. Kagak ada. Dharma Wanita. Enggak dong. Jadi ibu-ibu The Dance Company itu namanya The Dancing Queens. Ya. Tak akan manggung di ini private acara atau konser? Bapak-bapak ntar malam. Private, klien. Jadi lo nggak nonton? Ngapain ya nonton, deh ibu-ibu kumpul deh. Kata gue lebih seru. Iya. Lo lagu Dance Company yang lo suka apa? Apa ya? Lo nggak tahu kali. Tahu gue. Enggak. Tahu. Enggak. Ih. Itu loh yang slow itu loh, Bapi. Lah, ya apa? Biar adakah cara, ya kan, melupakannya. Kalau Jikustik? Oh, lagu Jikustik. Iya. Lagu Pongki Barata. Iya, Pongki Barata. Yang dibawakan Jikustik dulu. Oke, yang dibawakan. Bareng-bareng Jikustik. Gitu dong kalimatnya. Iya, oke. Lagu Pongki Barata yang dibawakan oleh Jikustik. Maaf. Bukan itu. Telah menyakitimu. Siapa? Chris Pati. Bukan. Chris Pati kenapa bubar? Karena sebenarnya Chris Pati itu singkatan dari kelompok remaja Islam Cempaka Putih. Badai kan? Badai enggak, dia enggak Islam ya. Maaf ya Badai. Maaf Dai. Badai sama Semi dua-duanya. Dua-duanya dia baru sadar. Iya benar. Harus ganti nama ya. Maaf yang mana? Maaf yang ini loh. Deng deng deng. Itu pasti kalau fansnya Jigu sih tahu kalau udah awalnya itu. Deng deng. Kau na na ni na na na. Kau begitu Maafkan aku. Iya.
Tahu dong gue. Itu lagu buat kalau lo suka nggak ngegaji kru lo. Maafkan aku. Kalau telat jadi gaji soundtrack lo, ya. Gue nggak pernah telat ya. Gue nggak pernah telat ngegaji. Iya. Apa lo yang paling nggak bayar. Udah gue kabarin kan, iya. Berarti nggak telat kalau dikabarin. Nggak telat kalau dikabarin. Kalau dikabarin, iya. Nggak bayar ya yang sekarang? Iya, nanti bulan depan. Iya, jadi nggak telat. Iya, benar juga. Iya, itu maaf gue suka. Iya. Apalagi yang up? Lagu Jikustik. Lagu Jikustik yang gue suka. Selamat malam dunia. Gue kurang suka itu. Emang kayak lo kurang suka sama Pongkinya dah. Bukan sama Jikustiknya dah. Gue tuh ya, nih ya gue kasih tahu ya. Gue jarang nih ngomong kayak gini di TV-TV ya. Yeah. Gue itu merasa sangat beruntung loh suami gue Pongki Barata. Ada Pongkinya lo ngomong gitu. Coba kamu keluar dulu biar aku. Kenapa emang kamu dia? Gini dong Bapi. Kenapa dia? Karena dia itu sabar. Nah itu kualitas yang sulit dicari di manusia zaman sekarang. Sabar antara sabar sama nggak pengen ribut tipis loh. Betul. Laki-laki tuh sampai ya udah dah gitu. Betul. Ya. Itu pernah terjadi dalam satu musim dalam hidup kami sebelum yang kita pindah ke Jakarta ke Bali itu. Waktu gue udah merasa kok fungsi sebagai istri udah nggak sehat nih gue, mental gue segala macam. Iya, itu. Betul. Tapi gue merasa tambah ke sini tuh apa ya? Gue gini, kita tuh bisa ngobrol soal sesuatu tuh sampai ke dalam sampai ke sesuatu yang kalau dulu tuh kalau diomongin gue gini, antar dia tersinggung gue ngomong gitu. Terus kita sebagai perempuan kita simpen, berasumsi suami kita ngerti. Ternyata laki-laki tuh, ibu-ibu, itu tuh nggak bisa mengerti, membaca reading between the lines tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kode, nggak ngerti kode. Emang kita harus ngomong. Tapi cari cara ngomong. Padahal dia udah bikin loh gitu. Membaca dan mengerti isi hati. Udah diomongin dari dulu. Makanya lihat dari awal kalimat tuh. Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Iya. Membaca dan mengerti. Itu dia lagi ciptain buat elu. Bukan perasaan dia. Jangan-jangan ya? Iya pasti. Enggak, tapi lu mau gue kasih tahu nggak awalnya ciptain lagu itu? Apa? Itu kan lagu Seperti Yang Kau Minta kan? Iya. Itu yang minta lagunya Ibu Acin Musika. Ya. Pong bikin lagu buat Krisya. Ya. Dia seneng dong, tapi kok nggak dapet lagu apa? Ditagih mulu. Tagih udah ada belum Bu? Tagih lagi belum ada Bu. Akhirnya dia memulai dengan tadi yang kita bilang menulis. Dia buka buku notes, dia tulis Seperti Yang Bu Acin Minta. Ya. Itu judul lagunya. Ya. Udah dari situ ngalir. Abis itu Bu Acinnya tinggal coret Seperti Yang Kau Minta. Iya tapi kan isinya tuh sebenarnya curahan hati. Gue. Iya lo, Sof kenapa kayak begini? Iya, kenapa sih lo begini ajaib jadi orang? Iya gitu. Kasian ya dia ya? Iya deh, kasihan sih dia. Tapi lebih kasihan lo sih. Iya. Ya nggak kelar-kelar jadinya nih ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus. Ya mudah-mudahan diberkati terus. Dan bisa ketemu lagi kapan-kapan. Ya. Kalau ke Bali gue pasti mampir lagi ya? Pastilah. Gue buatin kopi lagi kayak waktu itu. Sofi rumahnya itu di daerah Canggu yang sekarang sedang naik daun. Dulu mah belum ya. Lo pindah ke situ ya 2000. Tapi waktu muncul ulet naik daun. Oh naik daun. Karena ulet. Iya. Hilda, ulet daun. Iya. Ya. Oke lah, nggak kelar-kelar ini. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you.